Halo warga nobar yang tiap hari berdoa minta rezeki jatuh dari langit padahal bangun tidur aja jam 12 siang. Kayak apa kabarnya bebuhan hayalan tingkat tinggi? Kembali lagi bersama Mang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan film action yang dibintangi oleh Dwayne The Rock Johnson berkolaborasi dengan Chris Evans alias Mamang Kapten Amerika. Sebuah film yang cocok gesan menemani bebuhan pian pas lagi gabut nunggu chat dari gebetan yang centang satu tarus biar pian sadar kalau keajaiban itu memang susah dicari. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Red One. Di awal film kita akan diajak ke tahun 1994, tepatnya saat malam Natal. Terlihat keramaian sebuah keluarga yang merayakan Natal. Semua kerabat berkumpul di suatu rumah untuk bersenang-senang sambil menunggu kado dari Sinterklas. Namun di antara kebahagiaan itu, anak yang ini, Jack, justru berkata ke anak-anak yang lain bahwa Santa itu hanyalah mitos. Buktinya, kado yang katanya dibawakan oleh Santa ternyata sudah disiapkan oleh paman mereka. Karena perbuatan Jack yang membuat anak-anak kecewa, si paman pun memarahinya. Tapi Jack tidak mau kalah yang membuat mereka saling adu bacot. You don't want to get on the naughty list, do you? Honestly, Uncle Rick, I'm not that worried about it. Akibat kelakuannya, Jack pun masuk ke dalam daftar anak nakal tingkat keempat. 30 tahun kemudian, Jack tumbuh menjadi pria dewasa yang masih tidak percaya pada mitos dan terus berbuat nakal karena ia menderita kleptomania. Bahkan saking nakalnya, ia kini menjadi seorang peretas atau hacker solo paling top di dunia. Pada hari itu, Jack mendapat sebuah pekerjaan dari kliennya yang memintanya meretas sistem radar di wilayah Kutub Utara. Jack memulai aksinya dengan mengambil identitas salah satu pekerja geologi yang saat itu sedang senam Zumba. Untuk mengalihkan perhatian mereka, Jack sengaja membuat korsleting listrik menggunakan air kopi. Jack kemudian masuk ke kantor geologi dan menyelipkan alat peretasan ke salah satu kabel akses komputer, sehingga nantinya ia dapat meretas seluruh sistem komputer di kantor tersebut dari rumahnya. Sementara itu, di sebuah mall di Nganjuk, terlihat sosok Santa yang sedang menjalankan tugas tahunannya menghibur anak-anak di mall. Namun, berbeda dengan cosplayer Santa pada umumnya, di film ini Santa terlihat atletis dan selalu dijaga ketat oleh bodyguard botak bernama Callum Drift atau akrab dipanggil Cal. Tak perlu menunggu waktu lama, Cal pun sudah direpotkan oleh orang ini. Sir, you can't cut the line. Yeah, I'm gonna go. Very important appointment with Santa. Singkat cerita, setelah menyelesaikan tugasnya, Cal kemudian mengawal Santa ke bandara untuk pulang ke rumah. Carl, you got any milk up there? Of course, Red. Won't be the same without you, Cal. It'll be exactly the same without me. Stubborn pain in the butt. Sesampainya di bandara, Santa disambut oleh seorang jenderal yang semakin membuktikan bahwa ia bukan orang sembarangan. Saat masuk ke dalam ruang pesawat, terungkap bahwa Santa benar-benar adalah Santa sungguhan. Karena di dalam terdapat kereta Santa yang ditarik oleh rusa-rusa terbang.
Saat mereka telah berada di atas awan, Santa menyebutkan sebuah mantra dan seketika itu juga kereta Santa melaju dengan kecepatan cahaya. Tanpa mereka sadari, gelombang kejut yang dihasilkan oleh kecepatan rusa-rusa terbang tersebut terdeteksi oleh radar. Alhasil Jack yang saat itu sedang mengawasi melalui komputernya mendeteksi gelombang tersebut dan segera menghubungi kliennya memberitahu bahwa ia menemukan sinyal misterius. Kembali ke Santa dan Cal, tak lama kemudian sampailah mereka di Kutub Utara dengan peradabannya yang ternyata sudah sangat maju. Di sana terlihat jika Kutub Utara dilindungi sebuah kubah yang berfungsi agar manusia maupun teknologi tidak dapat mendeteksi keberadaan mereka. Kubah ini merupakan perpaduan antara teknologi dengan kesaktian Santa atau yang sering disebut Red One. Dan sama seperti film Natal lainnya, Kutub Utara menjelang Natal selalu disibukkan dengan pembagian kado untuk anak-anak di seluruh dunia. Tak terkecuali Santa di film ini yang mengerahkan seluruh karyawannya termasuk istrinya untuk menyiapkan pengiriman kado-kado tersebut. Sementara itu, Santa yang baru saja tiba di rumah seolah tak mau beristirahat. Santa kemudian pergi ke gym untuk melatih otot-ototnya agar saat bertugas membagikan hadiah, asam uratnya tidak kambuh. Dan tak lama setelah itu, Cal datang menemui Santa untuk memberikan surat pengunduran dirinya kepada Santa. Give me a spot, huh? Got it. Rupanya, Cal sudah lelah melihat daftar anak nakal yang setiap tahun semakin bertambah. Daftar anak nakal di sini adalah daftar yang berisi anak-anak pelanggar aturan dan seharusnya tidak mendapat kado dari Santa. Namun, Santa mengabaikan hal itu. Baginya, setiap orang berhak mendapat kado Natal bahkan untuk orang dewasa sekalipun. Karena di dalam tubuh orang dewasa, Santa percaya jika masih ada sifat anak-anak dalam diri mereka. Sementara itu, sekelompok orang misterius yang merupakan klien Jack tiba di Kutub Utara. Setelah menerima titik koordinat dari Jack, mereka menemukan dinding pelindung sihir markas besar Santa. Mereka lalu membobol dinding sihir tersebut menggunakan senjata elektromagnetik. Di sisi lain, Cal tampak sangat lega setelah memberikan surat resign-nya. Malam ini ia ingin bersantai pada hari terakhirnya bekerja, hingga tiba-tiba saja Cal melihat ada yang tidak beres dengan menara Santa. Awalnya, Cal hanya melapor pada bagian teknisi. Ia mengira ada arus listrik yang terputus, namun karena tidak segera diperbaiki, Cal menyadari jika Santa sedang berada dalam bahaya. Who's with Red? Who's with Red? I need eyes on Red now! Logistics, negative. Empty room, negative. Traffic, negative. Negative. Operations, negative. Nick! Cal yang melihat sebuah motor salju baru saja keluar dari kamar Santa menyadari bahwa Santa diculik. Mau tak mau, ia pun langsung beraksi. Turn green! Turn green! Full lockdown! There's a hole in the dome! Setelah berhasil menghentikannya, Cal mendapati bahwa mobil tersebut kosong. Terungkaplah bahwa ia telah tertipu karena para penculik sebenarnya melarikan diri menggunakan drone.
Dengan cepat, Cal langsung melaporkan peristiwa penculikan Santa tersebut kepada Zoe yang merupakan Direktur MORA, Badan Perlindungan Makhluk Mitologi. Zoe memberitahu Cal bahwa pihaknya belum berhasil menemukan pelaku penculikan. Namun, tim Zoe berhasil mengidentifikasi seorang hacker yang membantu melancarkan aksi para pelaku, yaitu Jack. Ternyata, Jack sudah sangat terkenal di dark web sebagai hacker paling pro dengan nama samaran Bjorka. Karena malam berikutnya adalah malam Natal, Cal pun memerintahkan Zoe untuk mencari Jack secepat mungkin. Jika Santa tidak ditemukan hingga hari Natal berlalu, maka dunia pemberian hadiah akan berada dalam bahaya besar. Sementara itu, hacker yang mereka cari baru saja sadar setelah teler semalaman. Ia terbangun gara-gara ditelepon oleh mantan istrinya, Olivia, yang meminta Jack untuk menjemput anak mereka yang bernama Dylan karena ada masalah di sekolah. Hey, buddy. Sepanjang perjalanan, Dylan bercerita jika ia dihukum guru BK karena ketahuan meretas sistem absensi sekolah untuk membolos. Sebagai seorang hacker, Jack tidak menyalahkan putranya, ia justru bangga dengan hal itu. Tapi yang membuat Jack marah adalah karena Dylan menceritakan hal itu kepada temannya, hingga akhirnya Dylan justru dilaporkan pada guru. Jack pun memberi nasihat kepada putranya untuk tidak percaya kepada siapapun. Good luck. Setelah mengantar Dylan pulang, Jack pun kembali ke apartemennya. Saat sampai di apartemennya, Jack menyadari kalau apartemennya telah dibobol oleh orang yang tidak dikenal dan tiba-tiba Jack, yang merupakan mantan Kapten Amerika, akhirnya berhasil kabur setelah mengalahkan mereka. Namun saat Jack masuk ke sebuah gudang, tiba-tiba... Hi, Jack. Akhirnya Jack pun diinterogasi oleh Zoe karena berpikir kalau Jack terlibat dalam penculikan Santa. Jack yang sejak kecil tidak percaya pada Santa pun otomatis menolak tudingan tersebut. Jack mengungkapkan bahwa ia hanya menjalankan tugas dari kliennya untuk melacak sinyal aneh di wilayah Kutub Utara. Selebihnya, ia tidak mengetahui identitas klien tersebut karena itu merupakan bagian dari prosedur kerjanya. Karena Jack tidak mau memberikan detail lebih lanjut, Zoe pun membawa Jack ke markas besar MORA. Box him up. Box me up. Wait. What do you mean? Hey! Is this really necessary? MORA? Mora, the Mythological Oversight and Restoration Authority. Come with me. Did you say the mythological world? Yes, Right. Loch Ness Monster, that kind of thing. that kind of thing. Okay. What the hell was that? The Horseman. The Headless Horseman? Just take a deep breath and have a seat, Jack. Is that him? Garcia! What the heck? Yeah, Chief, you telling me this clown is a level 4 naughty lister? Is that funny to you? Hey, what are we doing here? Come on! Cal hampir tidak bisa menahan emosinya karena berbagai cara tak ada yang bisa berhasil untuk membuat Jack membuka mulutnya. Namun tiba-tiba Jack memberitahu bahwa ia bisa menemukan pelaku penculikan asalkan Cal bersedia membayarnya 2 kali lipat dari bayaran klien sebelumnya. Garcia? Hey, come on! All right. I need my cell phone.
Akhirnya Jack dan Cal bergabung menjadi satu tim untuk mencari klien yang kita beri nama Panjul. Melalui riwayat browser yang berhasil didapatkan oleh Jack, Panjul terdeteksi tengah berlibur di sebuah pantai di Gunung Kidul. Bukannya langsung pergi ke Gunung Kidul, Cal justru membawa Jack ke sebuah toko mainan dan mengambil beberapa mainan seperti mobil mainan, robot tinju, dan lain-lain. Tanpa Jack tahu, mainan itu nanti akan membantu mereka dalam misi penyelamatan Santa. Setelah itu, Cal mengajak Jack ke sebuah gudang mainan di mana pintu gudang tersebut ternyata merupakan portal menuju toko mainan di Gunung Kidul. What the hell just happened? Toy stores. Car. I'm telling you now, you better listen to me because things are about to get real. Sesaat kemudian, Cal dan Jack pun tiba di pantai. Cal yang ingin segera menyelesaikan misi meminta Jack untuk cepat-cepat menemukan Panjul. Masalahnya, Jack belum pernah bertemu dengan Panjul, bahkan ia tidak tahu wajahnya. Untuk itu, Jack meminta Cal bersabar karena mereka harus mengamati pengunjung pantai dengan teliti. Jack mengamati para turis satu persatu hingga menemukan orang aneh yang pergi ke pantai menggunakan sepatu pantofel. Dan ternyata mereka adalah bodyguardnya Panjul. That's the guy we're looking for. The Carmanians are a security detail. Cal berniat mendekati Panjul tetapi langsung dihadang oleh para pengawal yang siap menghajarnya. Namun, Cal ternyata sangat jago gelut. Ditambah lagi, ia memiliki sepatu bot ajaib yang dapat mengubah ukuran tubuhnya menjadi kecil. Jack kemudian ikut menemui Panjul. Tadinya, Jack mengira kalau Panjul menggunakan jasa Jack untuk dirinya sendiri. Tapi ternyata Panjul menjualnya lagi untuk kliennya yang sangat kuat dan jahat. Bahkan Panjul tidak bisa menyebutkan namanya karena terlalu berbahaya. Oleh karena itu, Cal meminta Panjul untuk menuliskan namanya, yang dengan bungulnya justru dibaca oleh Jack. Grilla? You idiot! Gryla? Dan benar saja, sesaat kemudian pantai yang tadinya memiliki cuaca bagus sontak berubah menjadi mendung dan badai. Cal pun segera mengenali kekuatan ini milik Surti, yaitu penyihir jahat yang suka menghukum anak-anak. Akhirnya, begitu Surti berkomunikasi dengan Cal, ia langsung mengaku bahwa dirinya lah yang menculik Santa. Tujuan Surti adalah meminjam kekuatan Santa untuk menghukum anak-anak nakal, yaitu anak-anak yang telah melanggar aturan atau anak-anak yang berbuat kesalahan. Yang itu berarti Surti akan menghukum hampir semua orang yang ada di muka bumi. The world will be much nicer. Tak lama setelah itu, Surti mengirimkan pasukannya untuk menangkap Panjul. Surti menganggap Panjul telah melanggar perjanjian di antara mereka, sehingga Surti menginginkan Panjul juga dimusnahkan dari muka bumi. Dan pertarungan sengit pun kembali terjadi.
Just gotta rip off their carrots. Di sisi lain, Santa tersadar dan mendapati dirinya berada di dalam sel khusus. Ia pun langsung berhadapan dengan si penculik yang ternyata adalah musuh bebuyutannya selama ini yang bernama Surti. Surti lalu menunjukkan sebuah catatan daftar anak-anak nakal yang dibuat oleh Utuh, adiknya Santa. Catatan itu berisi nama-nama anak yang seharusnya dihukum. Perlu warga Nobar ketahui, Surti ini sangat terobsesi menghukum semua anak nakal agar yang tersisa di bumi hanyalah anak-anak baik. Si Surti lalu mengaktifkan sel untuk menyedot seluruh energi Red One untuk disalurkan ke sebuah mesin untuk menduplikasi penjara bola salju ajaib yang disebut Glass Coffin. Glass Coffin inilah yang akan digunakan untuk memenjarakan anak-anak nakal yang tercantum dalam daftar tersebut. Maka, untuk melakukan uji coba, Surti menggunakan daftar anak nakal sebagai kelinci percobaan. Tanpa diduga, uji coba pertama itu gagal. Surti pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk segera memperbaiki formulasinya sebelum Natal akan benar-benar tiba. Kembali lagi ke Carl dan Jack yang sedang dievakuasi oleh tim Mora. Sayangnya, mereka tidak bisa lagi memanfaatkan Panjul karena pria itu masih beku di dalam es. Carl lalu menyarankan agar mereka menemui saudara laki-laki Santa yang kini bekerja sama dengan Surti, yaitu Utuh. Tanpa pikir panjang, Carl mengajak Jack menuju pintu portal yang terhubung ke tempat tinggal Utuh. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Jack ditelepon mantan istrinya yang memarahinya karena ia tidak datang ke konser Dylan. Sayangnya, Jack saat ini sedang berada di antah berantah, sehingga ia tidak bisa apa-apa. Just tell Dylan that I'm not telling him anything. If you want to tell him something, do it yourself. I'm at work. What am I supposed to do? Carl yang tanpa sengaja mendengar telepon dari Olivia tersebut jadi merasa bersimpati kepada Jack. Bagaimanapun juga, Carl mengenal Dylan sebagai anak yang baik dan tidak berada dalam daftar anak nakal. Jack pun akhirnya bercerita bahwa selama ini ia terlalu sering membuat Dylan kecewa dan ia merasa gagal menjadi ayah yang baik. Untuk itu, daripada membuat Dylan kecewa lebih banyak lagi, Jack memilih menghindarinya dan memberikan hak pengasuhan Dylan kepada Olivia dan suami barunya. I'm just saying, if you're trying not to disappoint him, The kid is keep some distance so I don't get in the way and he's not disappointed all the time. doesn't sound like it's working. Singkat cerita, akhirnya Carl dan Jack tiba di sebuah pemakaman kuno. Seperti biasa, Carl menggunakan gelang sakti di tangannya untuk membuka portal menuju tempat lain, yang kali ini merupakan istana Utuh. Ternyata, istana Utuh sangat gelap dan dijaga oleh makhluk-makhluk mitologi aneh yang sangat mengerikan. Sebelum mereka bertemu dengan Utuh, Carl berpesan kepada Jack untuk tidak menyentuh apapun. Sialnya, sudah seperti yang dijelaskan sebelumnya, Jack adalah kleptomania. Jadi, belum sampai ia dan Carl tiba di gerbang utama, tiba-tiba pasukan Utuh datang dan menuding mereka adalah pencuri. Carl yang tak tahu apa-apa pun merasa bingung hingga salah satu pasukan Utuh berhasil menemukan sebuah keping emas di saku jaket Jack yang membuat mereka berdua langsung dipenjara. Dengan sangat kesal, Carl akhirnya menjelaskan kalau Utuh biasanya mendapatkan hadiah dari para tamunya. Jadi, jika ada tamu yang mencuri hadiahnya, maka tak segan-segan Utuh akan menyiksanya. Dan tak lama setelah itu, Carl dan Jack pun dibawa ke aula tengah untuk berhadapan langsung dengan Utuh. Ternyata malam ini Utuh sedang bersenang-senang dengan pasukannya dengan bermain adu tampar. Dari situ bisa dilihat jika kekuatan Utuh tak main-main.
Tak lama kemudian, Utuh pun menyadari kehadiran Cal dan langsung menyambutnya. Karena tak membawa apa-apa, Cal akhirnya merelakan gelang saktinya sebagai hadiah untuk Utuh. Setelah itu, tanpa basa-basi, Cal langsung bertanya keberadaan Santa. Mendengar itu membuat Utuh kaget karena ia tidak tahu apa-apa. Ia bahkan sudah lama tidak bertemu Santa karena daftar anak nakal yang ia tulis selalu ditolak oleh Santa. Dan saat Cal bertanya tentang Surti yang ternyata mantan pacar Utuh, Utuh langsung menjawab kalau Surti baru saja menemuinya untuk mengambil buku catatannya dan gelas koffein. Saat itulah Cal berpikir kalau Santa akan dipenjara dalam bola kaca ajaib itu. Let me go. And why? And you know that. Cal lalu berpamitan, tapi sialnya ia masih harus ditahan karena tadi ketahuan mencuri. Sementara Jack yang hanya manusia biasa diperbolehkan pergi dari sana. Cal pun tak bisa berkutik. Ia meminta Jack untuk segera menyelamatkan Santa sebelum Natal tiba. Tapi tiba-tiba Jack menantang Utuh bermain adu tampar dengan Cal. Jika Cal menang, maka mereka berdua diperbolehkan pergi. A lot of people watching. If he wins, we walk. If you win, we go to your dungeon forever. Mendengar itu Utuh pun menyetujui tantangan tersebut. Sayangnya, tanpa gelang sakitnya, Cal tidak akan sekuat biasanya. Jadi begitu mendapat balasan dari Utuh, ia pun langsung oleng dan hampir pingsan. Saat Cal hendak melakukan tamparan kedua, Jack diam-diam mengambil gelang sakti dan memasangkannya ke lengan Cal. Akhirnya Cal dan Jack bisa, dan untuk pertama kalinya Cal berterima kasih pada Jack karena Jack tidak meninggalkannya. Ia justru mengeluarkan strategi yang sangat brilian. Let's save Christmas. There it is. Setelah keluar dari dunia Utuh, Jack tanpa sengaja bertanya tentang rencana Surti selanjutnya yang ternyata didengar oleh Surti. Jack dan Cal kemudian melanjutkan perjalanan, tapi tiba-tiba saja mereka dihadang dengan sebuah piano di tengah jalan. Cal pun segera memeriksa piano tersebut yang di atasnya terdapat sekotak kado Natal untuk Jack. Tak lama kemudian, Jack ditelepon anaknya yang marah-marah karena Jack tidak datang ke konsernya. Ditambah lagi, sang ayah hanya mengirim sekotak kado aneh sebagai permintaan maaf karena tidak bisa datang. Jack seketika merasa heran karena ia tak mengirimkan kado apapun untuk Dylan. Pada saat itulah Jack menyadari kalau Dylan juga diberi kado gelas koffein dari Surti. Melihat anaknya lenyap, Jack nekat memegang bola salju ajaib itu agar bisa menyusul Dylan. Tidak butuh waktu yang lama, Jack akhirnya bisa bertemu dengan Dylan di sebuah tempat yang asing, di mana ia dan Dylan terkurung dalam sebuah bola kaca ajaib yang kita tahu adalah gelas koffein. Akhirnya, formula baru yang dibuat oleh Surti telah berhasil digunakan. Maka dengan begitu semangat, Surti memproduksi gelas koffein dalam jumlah besar dan akan mengantarnya sebagai kado Natal untuk semua manusia yang ada di bumi. They'll join my collection. Sementara itu, Cal langsung menghubungi Zoe dan melapor bahwa Surti telah mengambil gelas koffein dari tangan Utuh. Cal menyimpulkan kalau Surti mencoba memproduksi gelas koffein dalam jumlah banyak. Keduanya pun merasa heran karena mesin pencetak gelas koffein hanya ada satu dan berada di markas Lama Santa yang terletak di ruang bawah tanah. Dari situ, Cal menyadari bahwa Surti sebenarnya tidak pergi kemana-mana saat menculik Santa. Artinya, drone dan mobil salju hanyalah pengalihan semata.
Maka untuk mengkonfirmasi dugaan tersebut, Cal menghubungi istri Santa yang saat itu sedang memasak makaroni panggang kesukaan Santa. Hal ini justru menimbulkan kecurigaan karena Santa sama sekali tidak menyukai makaroni. Dari sinilah terungkap bahwa markas Kutub Utara telah dikuasai oleh anak buah Surti yang mampu berubah wujud menjadi apa saja, termasuk menyamar sebagai Nyonya Klaus. Sementara para pasukan Surti yang ada di Kutub Utara melapor kepada kawanannya bahwa Cal telah mencurigai mereka. They're on to us. Singkat cerita, Cal dan Zoe akhirnya tiba di markas Kutub Utara. Di sana, Cal bertemu dengan salah satu anak buahnya yang terlihat mencurigakan. Tak lama setelah itu, Zoe dan Cal langsung menyusuri jejak Jack melalui sinyal yang dipasang oleh Zoe. Dan mereka pun memperkirakan bahwa Jack tengah dikurung di terowongan lawas Menara Red One. Sementara itu, Dylan yang berada di Glass Coffin merasa tertekan karena ia tak mengerti apapun. Jack pun menjelaskan bahwa ini merupakan kurungan dari daftar anak nakal. Saat itu juga, Dylan langsung mengingat semua kesalahannya, termasuk idenya yang meretas absensi di sekolahnya. Is it because I slashed Kevin's tires? No. Jack yang melihat kekhawatiran putranya itu lantas berusaha menenangkan. Seandainya Glass Coffin tersebut memang ada, seharusnya hanya Jack yang dikurung di sana. Karena Jack telah membuat banyak kesalahan sampai ia merasa tak pantas menjadi ayah Dylan. Dylan pun terkejut dengan pengakuan ayahnya. Oleh karena itu, Jack berjanji akan berusaha menjadi ayah yang baik bagi Dylan selama Dylan memberinya kesempatan untuk berubah. Dan keajaiban pun terjadi. Tak disangka, bola kaca ajaib itu pun pecah setelah mendengar tekad Jack untuk menjadi manusia yang lebih baik. Mereka berdua kemudian berusaha mencari jalan keluar sampai... Ow. You alright? Yeah. Akhirnya mereka bertemu dengan Cal dan Zoe. Jack memberitahu Cal bahwa Surti telah membawa seluruh bola salju ajaib ke kereta Santa yang rencananya akan disebarkan kepada anak-anak di seluruh dunia. Namun masalahnya, kereta Santa tidak dapat terbang tanpa Santa. Dari situ mereka menyadari bahwa Surti membawa tubuh Santa ke dalam kereta Santa. Keempatnya pun bergegas mencari Surti. Namun sebelum mereka keluar dari terowongan itu, tiba-tiba Dylan menemukan sebuah pintu di mana seluruh pasukan Kutub Utara dikurung di sana. Tak lama kemudian mereka sampai di garasi kereta Santa. Terlihat Surti mulai meninggalkan Kutub Utara. Mengetahui itu, Cal dan Jack dengan sekuat tenaga berusaha menghentikannya. Akhirnya para rusa pun terlepas dan sekarang kereta Santa tersebut tidak jadi meluncur sehingga Cal bisa membebaskan Santa. Sialnya, Santa masih terlalu lemah dan belum sepenuhnya sadar. Tapi tanpa diduga, Surti tiba-tiba berubah wujud menjadi monster legendaris yang sangat ditakuti yang terkenal dengan nama Monster Samidi. Untungnya, di saat-saat yang genting tersebut, Utuh datang untuk membantu meredam emosi Surti, mantannya. Tapi apa daya, lelaki selalu salah di mata wanita.
Santa akhirnya terbangun dan menyadari kekacauan yang ada di depannya. Tanpa pikir panjang, Santa langsung mengeluarkan mantra ajaibnya. Hidup Jokowi! Merry Christmas, witch. Akhirnya, Surti terkurung di gelas kopinya sendiri, utuh pun juga akhirnya kembali dan mengajak Cal untuk bertarung adu tampar lagi. Sementara itu, Santa yang menyadari malam Natal hampir berakhir, segera memerintahkan pasukannya untuk menyiapkan kado Natal untuk anak-anak di seluruh dunia. Saat semua sudah siap, Santa dan Cal kemudian mengajak Jack dan Dylan untuk ikut bersama mereka mengelilingi dunia. Keduanya pun menyaksikan bagaimana Santa membagikan hadiah-hadiah ke setiap rumah. You are cleared for takeoff. Copy that. We're coming at you. Akhirnya, setelah bertahun-tahun Jack tidak percaya pada Santa, ia menyaksikan sendiri bagaimana Santa bekerja. Hal itu membangkitkan sisi kanak-kanak yang ada dalam diri Jack dan membuat Santa merasa senang. Cal yang melihat itu memutuskan untuk tidak jadi pensiun, karena setelah peristiwa ini ia ingin memberi kesempatan kedua bagi anak-anak nakal yang sudah dewasa untuk berubah menjadi manusia yang lebih baik. Dan film pun berakhir. Jadi apa pelajaran dari film ini? Jangan keburu menjudge orang itu sampah selamanya. Lihat si Jack, dia itu maling, penipu, masuk daftar hitam Santa paling atas. Tapi dikasih kesempatan kedua, dia bisa berubah jadi pahlawan buat anaknya. Sama aja kayak bebuhan pianang, kelakuannya bejat, hobi gibah, utang gak dibayar, tapi masih berharap hidup enak dan masuk surga. Mimpi. Kalau Anda mau nasib berubah, ubah dulu kelakuan pian yang kayak Dajjal itu. Kesempatan kedua nggak datang tiap hari nangai, bujur jua kan aku pandir ngini. Dengar-dengar Banjarmasin lagi darurat boti lah. Napangin tuh kasus Pajar Bungas ditangkap basakian lawan lakian jar videonya. Bujur jua kangin tuh udah ditangkap, kalau inya nang melapor polisi, inya nang ditangkap. Segitu dulu dari Mang Tobi, sang pengangguran profesional, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, kalau begitu minta tolong dong Mas Yono, passwordnya apa nih? Burung gundul pamit dulu.